Kembali lagi di fase E2 News. Telah ditemukan sebuah tugas sejarah dari Ibu Titik dan kita akan mengulasnya bersama-sama dalam segmen Kerajaan Singosari by kelompok kami. Kerajaan Singosari adalah sebuah kerajaan di Jawa Timur Indonesia yang didirikan pada awal abad ke-13 Masehi. Cerita bangunnya kerajaan Singosari melibatkan tokoh-tokoh penting seperti Ken Arok dan Ken Dedes. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Ken Arok yang terhormat. Ia bekerja sebagai penjaga Tunggul Ametung. Suatu hari Ken Arok membunuh Tunggul Ametung dan kemudian diangkat menjadi sebagai Raja baru. Ken Arok menikahi Ken Dedes, seorang wanita cantik yang ternyata adalah istri Tunggul Ametung sebelumnya. Ken Dedes memiliki peran penting dalam sejarah Singosari karena keturunan yang melanjutkan garis pemerintahan. Ken Arok membangun dan memperluas kerajaan, memberikan kontribusi besar terhadap kemakmuran Singosari. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada di bawah pemerintahan cucunya yaitu Ken Arok. Ken Arok digantikan oleh cucunya Raden Wijaya yang akhirnya menggulingkan kekuasaan Mongol di Jawa. Raden Wijaya kemudian mendirikan kerajaan Majapahit lebih besar setelah Singosari. Kerajaan Singasari yang berdiri pada abad ke-13 Masehi melibatkan beberapa raja yang memegang kendali selama periode tertentu. Beberapa raja penguasa selama kerajaan Singasari antara lain 1. Ken Arok berkuasa sekitar tahun 1222 sampai 1227. Ken Arok adalah pendiri Singasari yang awalnya bekerja sebagai penjaga di kerajaan Tumapel. Setelah membunuh Tunggal Ametung, ia menjadi raja pertama di Singasari. Kedua, Anusapati. Anusapati berkuasa sekitar tahun 1227 sampai 1248. Anusapati adalah putra Ken Arok dan menggantikan ayahnya sebagai raja. Namun, pemerintahannya singkat karena ia terbunuh oleh Tunggul Ametung yang merupakan saudara Tunggal Ametung yang terbunuh oleh Ken Arok. Yang ketiga, Panji Tohjaya. Panji Tohjaya berkuasa sekitar tahun 1248 sampai 1254. Panji Tohjaya adalah penguasa Singasari setelah kematian Anusapati. Namun, pemerintahannya juga tidak berlangsung lama karena ia dibunuh oleh Tunggal Ametung yang menjadi penguasa berikutnya. Nomor 4, Watu Gunung. Watu Gunung berkuasa sekitar tahun 1254 sampai 1268. Watu Gunung yang juga dikenal sebagai Raja Kertanegara adalah putra Tunggul Ametung. Ia menggantikan ayahnya sebagai penguasa Singasari dan memerintah selama beberapa tahun hingga kerajaan itu mencapai puncak kejayaannya. Nomor 5, Raden Wijaya. Raden Wijaya berkuasa sekitar tahun 1268 sampai 1292. Raden Wijaya adalah menantu Kartanegara dan penguasa terakhir Singasari. Setelah berhasil menggulingkan pasukan Mongol yang menduduki Singasari, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit yang menjadi penerus Singasari. Terdapat berbagai kehidupan yang terjadi di bawah kerajaan Singasari. Beberapa di antaranya yaitu: pertama, kehidupan politik. Kehidupan politik kerajaan Singasari berkembang cepat, terutama ketika Raja Kartanegara berkuasa. Beberapa hal yang dilakukan yaitu mengganti pejabat pembantu, pernikahan politik, serta memperkuat angkatan perang. Selain itu, kerajaan Singasari juga melakukan politik luar negeri. Beberapa di antaranya yaitu ekspedisi Pamalayu dan menguasai wilayah Sunda, Bali, Malaka, serta Kalimantan.
Kedua, kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi masyarakat Kerajaan Singasari dapat dikatakan maju karena terletak di lokasi yang sangat strategis, yaitu di sebuah lembah sungai berantas sehingga tanahnya sangat subur. Sebagian besar masyarakat Kerajaan Singasari mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan pedagang. Saat Ken Arok memimpin, kehidupan ekonomi masyarakat sangat makmur, tetapi harus menurun ketika dipimpin oleh Anuspati. Ketiga, kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Singasari mengalami pasang surut. Ketika Ken Arok memimpin, kehidupan sosial dapat dikatakan maju. Salah satu buktinya adalah adanya daerah lain yang bergabung ke wilayah Tumapel. Kemudian, kehidupan sosial masyarakat Singasari justru menurun pada masa kepemimpinan Anuspati. Alasannya yaitu sang raja terlalu sibuk dengan sabuk ayam sehingga mengabaikan sosial masyarakat. Nah, beberapa sumber sejarah yang dapat digunakan untuk mengetahui lebih lanjut tentang Kerajaan Singosari adalah sebagai berikut. Yang pertama, naskah Pararaton atau Babad Tanah Jawi. Naskah ini merupakan salah satu sumber utama dalam sejarah Jawa yang mencatat keberadaan Kerajaan Singosari dan pemerintahan beberapa raja di Jawa pada masa itu. 2. Babad Majapahit. Dokumen ini juga menyediakan informasi tentang Kerajaan Singosari, terutama tentang peralihan kekuasaan dari Singosari ke Majapahit di bawah pemerintahan Raden Wijaya. Yang ketiga, yaitu prasasti. Prasasti-prasasti yang ditemukan di situs arkeologi Jawa Timur seperti Prasasti Candi Jago dan Prasasti Dinoyo memberikan bukti tertulis tentang keberadaan Kerajaan Singosari. Keempat, yaitu karya sastra Jawa kuno. Beberapa karya sastra Jawa kuno, seperti Kakawin Nagara Kertagama karya Empu Prapanca, juga menyebutkan tentang kejayaan Singosari dan pemerintahan beberapa raja di sana. Kelima, penelitian sejarah modern. Buku-buku sejarah modern yang ditulis oleh para sejarawan dan ahli arkeologi juga merupakan sumber yang dapat dipercaya untuk menelusuri sejarah Kerajaan Singosari. Buku-buku ini biasanya mencangkup analisis dan sintesis berbagai sumber primer dan sekunder. Didukung oleh